5 rumah yang berada di permukiman padat penduduk di Penjaringan, Jakarta terbakar. Diduga kebakaran akibat konsleting listrik dari salah satu rumah warga. Lima rumah yang berada di permukiman padat penduduk di Penjaringan, Jakarta Utara terbakar. Hembusan angin yang kencang dan padatnya permukiman membuat api juga cepat merambat ke rumah lainnya. Warga yang panik berusaha memadamkan api dengan alat seadanya dan berusaha menyelamatkan barang-barang berharganya dari kobaran api. Menurut salah satu warga, kebakaran berawal dari padamnya lampu di salah satu rumah warga. Namun saat meteran listrik dinyalakan, terjadi korsleting hingga muncul api dan membesar. Api berhasil dipadamkan setelah 1 jam kemudian. 15 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Dugaan sementara itu dari listrik, informasi dari Pak RW, namun nanti ada penyelidikan dari kepolisian. Berarti dugaan sementara konsleting listrik ya Pak ya? Iya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun dipastikan 15 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal dan kasusnya ditangani Polsek Penjaringan, Jakarta Utara. Sebuah gudang kabel fiber optik di Koja, Jakarta hangus terbakar. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik di salah satu panel listrik gudang. Api dengan cepat membakar isi dalam gudang kabel fiber optik di Jalan Pelumpang, Koja, Jakarta Utara, Senin sore. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan sulit dipadamkan. Lokasi gudang yang berada di lantai 3 juga membuat petugas damkar sempat kesulitan untuk menjangkau titik api. Api diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu panel dan menyambar isi di dalam gudang. Dugaan sementara menurut informasi dari konsleting listrik, namun nanti ada penyelidikan dari kepolisian. Itu yang kebakar berarti bagian apa sih Pak? Bagian gudang ini fiber atau plastik itu. Bangunannya itu berbahan seng atau apa Pak? Seng. Yang di bawah itu kontainer, 2 lantai kontainer, di atas itu lantai, itu baru itu seng-sengnya itu. Api dapat dipadamkan setelah 1 jam kemudian, setelah 12 unit mobil damkar Jakarta Utara dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, dan kini kasusnya ditangani Polsek Koja, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Polisi menangkap 1 orang pembunuh pengemudi ojek online di Tangerang, Banten. Diduga korban tewas karena dibegal oleh pelaku setelah berpura-pura jadi penumpang. Polisi menangkap 1 orang terduga pelaku pembegalan pengemudi ojek di Karangtengah, Tangerang, Banten. Diduga korban atas nama Sardani tewas setelah menjadi korban begal oleh pelaku yang berpura-pura sebagai penumpang. Untuk progres, tim setelah adanya kejadian tersebut, tim operasional Satreskrim Polres Tangerang Selatan atas perintah Bapak Kapolres Tangerang Selatan dipimpin langsung oleh Bapak Kasat Reskrim langsung melakukan pengejaran untuk mencari pelaku yang diduga melakukan perbuatan tersebut. Sebelumnya Sardani pengemudi ojek usia 64 tahun ditemukan bersimbah darah di Karangtengah, Tangerang. Lansia yang biasa mangkal di pasar Parung Panjang ini diduga menjadi korban begal di pinggiran sawah. Saat itu, Sardani mendapat orderan dari seorang pria. Namun ketika di perjalanan, pria tersebut melukai korban dengan benda tajam hingga menyebabkan korban tewas.
Pemirsa, hari terakhir libur Imlek dan cuti bersama, arus balik kendaraan wisatawan macet di kawasan Lembang, Bandung Barat. Dan untuk mengurai kemacetan, Satuan Lalu Lintas Polres Cimahi memberlakukan sistem one way. Wisatawan yang datang ke kawasan wisata Lembang meninggalkan Lembang sejak sore tadi. Hal ini seiring berakhirnya libur tahun baru Imlek. Antrian kendaraan pun terjadi dari arah menuju Bandung maupun Subang. Untuk mengantisipasi kemacetan arus balik, polisi menyiagakan anggotanya di titik macet. Selain itu juga memberlakukan sistem one way atau sistem satu arah dari Lembang menuju Kota Bandung. Sementara itu malam ini Satlantas Polres Bogor sudah tidak lagi menerapkan rekayasa lalu lintas di Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat. Volume kendaraan dari puncak diperkirakan menurun sejak siang hari tadi saat diterapkannya sistem satu arah dari puncak ke Jakarta. Kendati demikian pemirsa, diprediksi ribuan kendaraan masih akan bertolak ke ibu kota malam ini. Untuk mengantisipasi hal itu, petugas gabungan yang terdiri dari kepolisian setempat hingga Satuan Lalu Lintas Bogor melakukan penebalan untuk mengurai kemacetan. Pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Wawon CS seolah membuka kembali tabir kematian para korban. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda.